Halo sahabat Semayasa, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam sejahtera, salam kebajikan. Pada kesempatan ini kita akan belajar kembali mengenai soal-soal untuk pretest PPG, khususnya untuk keguruan PGSD. Dan seperti biasa, soal-soal ini bersumber dari FR sahabat-sahabat kita yang sudah melaksanakan PPG di tahun-tahun sebelumnya. Namun sebelum lanjut, mari kita berdoa sejenak agar apa yang kita bahas pada kesempatan ini diberikan kemudahan dan kelancaran untuk kita di dalam belajar. Soal yang pertama, Bu Ani akan mengajarkan materi IPA kelas 6 dengan pokok bahasan bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Agar kegiatan pembelajaran berjalan dengan lancar dan siswa mudah memahami materi yang diberikan, Bu Ani menggunakan gambar dan video bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya dalam menyampaikan pembelajaran. Berkenaan dengan kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Ani, sesuai dengan kerucut pengalaman belajar Edgar Dill, pernyataan yang tepat berikut ini adalah A. Tingkat verbal 10%, B. Tingkat verbal 20%, C. Tingkat visual 30%, D. Tingkat keterlibatan 70%, E. Tingkat melakukan 90%. Kita lihat dulu pembahasannya berikut ini. Nah, teori belajar dari kerucut pengalaman Edgar Dill ini kurang lebih seperti berikut ini. Nah, di sini ada teori belajar mengenai kerucut pengalaman dari Edgar Dill yang dimulai dari tingkat keterlibatan, itu dari tingkat verbal, visual, terlibat, dan berbuat. Nah, kemudian ini ada kerucut pengalamannya. Yang paling atas ada membaca, mendengarkan, lihat gambar atau diagram, jadi melalui media gambar atau diagram, melalui lihat video atau film, melihat atau demonstrasi, kemudian terlibat dalam diskusi, menyajikan atau presentasi, bermain peran, melakukan simulasi, mengerjakan hal yang nyata. Nah, ini merupakan kerucut pengalaman Edgar Dill. Jadi dari masing-masing ini memiliki persentase yang berbeda. Nah, misal yang pertama, untuk tingkat membaca, kalau medianya misalnya berupa sebuah bacaan, itu daya ingatnya hanya 10%. Kalau mendengarkan itu 20%. Nah, kalau melihat gambar, lihat video, demonstrasi itu sudah memasuki tingkat visual dengan daya ingat 30%. Kalau dia terlibat dalam diskusi, ini 50%. Jika dia menyajikan atau presentasi, ini 70%. Nah, yang paling tinggi yaitu bermain peran, melakukan simulasi, atau mengerjakan hal yang nyata, ini 90%. Nah, pada tingkat ini dia sudah berbuat. Nah, berbuat ini berarti mencakup semuanya, verbal iya, visual iya, terlibat iya. Nah, ini sudah semuanya tercakup dalam yang namanya berbuat. Dari kerucut pengalaman Edgar Dill ini, jika kita implementasikan dalam dunia pendidikan, nah kurang lebih seperti ini. Kalau tadi membaca, itu berarti dia medianya bisa berupa lambang kata atau lambang visual. Kemudian kalau mendengarkan, ini medianya bisa berupa rekaman atau dari radio atau audio. Nah, kalau lihat gambar atau diagram, kemudian lihat film, demonstrasi, nah ini bisa dia berupa gambar hidup, misalnya televisi atau pameran dan museum. Nah, ini. Selanjutnya terlibat dalam diskusi. Nah, untuk terlibat dalam diskusi ini bisa dia dharma wisata. Karena dalam kegiatan dharma wisata itu kita akan melakukan diskusi dengan narasumber yang terpercaya. Kemudian menyajikan atau presentasi, ini misalnya memberikan percontohan. Selanjutnya untuk bermain peran, melakukan simulasi, mengerjakan hal yang nyata. Ini misalnya pengalaman dramatisasi. Kalau bermain peran kan melakukan dramatisasi umpamanya. Simulasi berarti dia pengalaman tiruan. Kemudian mengerjakan hal yang nyata misalnya pengalaman langsung dan bertujuan. Praktik ini lebih menekankan pada praktik. Nah, inilah implikasi dari kerucut pengalaman Edgar Dill dalam pembelajaran. Nah, dengan demikian untuk jawaban soal ini sesuai dengan kerucut pengalaman Edgar Dill bahwa Bu Ani tadi dalam melakukan kegiatan belajar itu kan menggunakan dia sebuah media. Medianya berupa gambar dan video. Jadi kalau berupa gambar dan video itu kan dia ada pada daya ingat 30%. Nah, sehingga jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini yaitu yang C, tingkat visual 30%. Kita lanjut ke soal berikutnya.
Memberikan gambaran bahwa pengalaman belajar dapat melalui proses perbuatan atau mengalami sendiri apa yang dipelajari sendiri. Proses mengamati dan mendengarkan melalui media tertentu dan proses mendengarkan melalui bahasa. Sebagai seorang guru, apa yang harus dilakukan dalam pembelajaran berdasarkan kerucut pengalaman dari Edgar Dill. Nah, ini masih sama, masih ada hubungannya dengan teori pembelajaran Edgar Dill. Nah, kita lihat dulu pembahasannya. Nah, tadi bahwa teori pembelajaran Edgar Dill itu kan dari yang abstrak ke yang konkret. Yang abstrak itu kan dengan media kata, itu yang paling atas. Kemudian dengan melakukan sesuatu yang nyata, itu ada di paling bawah yang paling konkret. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa kerucut pengalaman yang diperkenalkan oleh Edgar Dill ini pertama kali pada tahun 1946. Nah, dalam bukunya yang berjudul Audiovisual Method in Teaching, tentang metode audiovisual dalam pengajaran. Nah, kerucut pengalaman Edgar Dill ini banyak dijadikan sebagai acuan dalam landasan teori penggunaan media dalam proses pembelajaran. Nah, jadi kata kunci dari sini yaitu penggunaan media. Nah, sama juga tadi dalam kerucut pengalaman Edgar Dill itu kan dari yang abstrak ke yang konkret. Yang konkret itu pasti media. Nah, dengan demikian kerucut pengalaman Edgar Dill ini lebih mengutamakan media konkret dalam pembelajaran. Maka jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini yaitu yang B. Nah, jadi itu teman-teman, kerucut pengalaman Edgar Dill merupakan teori pembelajaran yang lebih mengutamakan media belajar konkret. Soal berikutnya. Pak Budi dalam pembelajaran di kelas selalu memberikan tepuk tangan dan senyum untuk anak-anak yang bisa mengerjakan tugas dengan tepat dan baik. Pernyataan yang tepat mengenai tindakan yang dilakukan Pak Budi berdasarkan teori Maslow adalah A. Pemenuhan kebutuhan akan aktualisasi diri. B. Pemenuhan kebutuhan akan penghargaan. C. Pemenuhan kebutuhan akan kasih sayang atau penerimaan. D. Pemenuhan kebutuhan akan rasa aman. E. Pemenuhan kebutuhan akan fisiologi. Kita lihat dulu pembahasannya. Nah, berikut ini merupakan teori kebutuhan Abraham Maslow atau teori belajar dari Maslow. Maslow sendiri mengungkapkan ada 5 hierarki kebutuhan dasar manusia, yaitu fisik, keamanan, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Nah, jika kita lihat lebih dalam pembahasannya yaitu sebagai berikut. Nah, teori-teori ini dari kelima hierarki ini, kalau dalam contoh secara umum ya seperti ini, misalnya fisik yaitu makanan, keamanan misalnya kestabilan, sosial misalnya persahabatan atau yang berhubungan dengan orang lain, penghargaan yaitu status, dan aktualisasi diri yaitu prestasi. Ini contoh secara umum. Tapi kalau dalam bidang pekerjaan, yaitu ada fisiknya berarti upah minimum, keamanan, rencana pensiun, sosial, teman sekerja, penghargaan berarti jabatan tertentu, aktualisasi diri berarti pekerjaan yang menantang. Nah, bagaimana teori Maslow ini diaplikasikan dalam pembelajaran? Nah, Maslow ini kan berhubungan dengan aktualisasi diri. Aktualisasi diri itu berarti berhubungan dengan teori humanistik. Nah, dengan demikian teori kebutuhan Abraham Maslow ini ada hubungannya dengan teori humanistik, yaitu memanusiakan manusia dalam kegiatan pembelajaran. Nah, Maslow ini adalah pelopor dari teori belajar humanistik dengan teori kebutuhan atau hierarchy of needs. Maslow berpendapat manusia dapat memahami dan menerima dirinya sebisa mungkin, yaitu belajar dikatakan berhasil jika ada kebermaknaan yang dicapai. Nah, dengan demikian peran guru pada teori belajar humanistik atau teorinya Abraham Maslow ini yaitu hanya sebagai fasilitator. Nah, untuk itu dalam mengaplikasikan teori ini, tugas fasilitator adalah sebagai berikut. Yang pertama, memerhatikan dan memberikan motivasi belajar pada peserta didik. Yang kedua, jika peserta didik belum memahami tujuan pembelajaran, guru bisa memberikan penjelasan kembali. Yang ketiga, guru harus bisa memahami karakter setiap peserta didik yang diampunya. Yang keempat, menyediakan sumber belajar baik buku, media visual maupun audio. Yang kelima, tetap menjalin komunikasi dengan peserta didik agar kondisi pembelajaran tetap terkontrol. Yang keenam, selalu memberikan dorongan pada peserta didik agar lebih peka dan kreatif. Yang ketujuh, mengkondisikan suasana belajar tetap kondusif. Yang kedelapan, memacu keaktifan peserta didik. Dan yang kesembilan, memberikan bimbingan pada peserta didik untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini merupakan
implikasi dari teori kebutuhan Abraham Maslow dalam dunia pendidikan, di mana peran guru itu yaitu sebagai fasilitator. Nah, kita petakan kembali agar mudah memahami aplikasi dari teori humanistik dalam pembelajaran. Nah, kita ketahui bahwa dalam teori Abraham Maslow ini ada 5 hierarki kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan fisiologi, rasa aman, kasih sayang. Nah, ini kasih sayang ini merupakan sosial, teman-teman, atau strip miring sosial. Jadi ada yang menuliskan piramidanya itu yang di sini sosial. Ada juga yang menuliskan kasih sayang, jadi sama aja. Kemudian ada penghargaan, aktualisasi diri. Nah, bagaimana penerapannya dalam pembelajaran? Kita lihat yang pertama. Yang pertama, kebutuhan fisiologi, misalnya dari segi lingkungan belajarnya. Nah, ini harus kondusif, berarti berhubungan dengan fisik, penyiapan fisik. Kemudian memberikan motivasi belajar. Ini juga ada hubungannya dengan fisiologi. Nah, dengan kata lain, menyediakan sumber belajar, baik buku, media visual maupun audio, serta memberikan atau menyampaikan tujuan pembelajaran, persepsi ini merupakan kebutuhan fisiologi. Hierarki yang kedua yaitu rasa aman. Nah, misalnya menjalin komunikasi dengan peserta didik agar kondisi pembelajaran tetap terkontrol. Nah, jadi reinforcement positif ini lebih memberikan rasa aman daripada reinforcement negatif. Misalnya begini, kalau ada murid yang melakukan kesalahan, itu dia diberikan sanksi, misalnya disuruh menyalin atau menulis ringkasan dari materi yang dipelajari. Kemudian di sisi lain, kalau ada siswa yang salah, ini diberikan sanksi, misalnya jalan jongkok atau keliling lapangan atau push up. Nah, tentu yang lebih memberikan rasa aman itu yang pertama tadi. Siswa disuruh meringkas materinya atau materi pelajaran yang disampaikan pada saat itu. Nah, ini lebih memberikan rasa aman pada peserta didik. Kemudian penerapannya lain yaitu memberikan peraturan sekolah. Nah, ini juga menimbulkan rasa aman pada peserta didik. Selanjutnya hierarki yang ketiga yaitu kasih sayang atau sosial. Nah, ini berkenaan dengan orang lain. Misalnya memberikan motivasi belajar. Nah, jadi motivasi belajar ini masih ada hubungannya juga dengan kasih sayang. Dan bisa juga dengan kebutuhan fisiologi. Nah, selain itu, dalam tahap atau hierarki kasih sayang ini, guru bersedia mendengarkan keluhan peserta didik dengan aman dan mampu menjaga rahasia peserta didik. Nah, dengan kata lain, yaitu menerima dan menghargai pendapat siswa. Inilah yang disebut dengan kasih sayang. Hierarki yang keempat yaitu penghargaan. Nah, di sini guru harus bisa memahami karakter setiap peserta didik yang diampunya. Dan yang terakhir yaitu aktualisasi diri. Nah, di sini guru menghargai kreativitas, mendorong prestasi, dan memberikan kebebasan belajar kepada peserta didik. Nah, dalam arti kata yaitu pembelajaran bermakna, membimbing peserta didik untuk menerapkan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah aplikasi dari teori belajar humanistik Abraham Maslow dalam pembelajaran. Dengan demikian, maka jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini yaitu yang B, pemenuhan kebutuhan akan penghargaan. Nah, di sini kenapa jawabannya bukan yang C, pemenuhan kebutuhan akan kasih sayang? Karena di sini ada kata memberikan tepuk tangan dan senyum untuk anak-anak yang bisa mengerjakan tugas dengan tepat dan baik. Berarti si anak ini sudah bisa mengerjakan tugas dengan baik. Maka tentu si anak ini membutuhkan penghargaan. Nah, kecuali di sini umpamanya Pak Budi ini dalam pembelajaran di kelas memberikan senyuman meskipun si anak menjawab salah. Nah, ini baru dia pemenuhan kebutuhan akan kasih sayang atau rasa aman. Jadi kita harus lihat dulu pemaparan atau wacananya itu seperti apa, baru kita masukkan dalam penerapannya. Soal berikutnya, Bu Reni dalam pembelajaran di kelas selalu memberikan apersepsi materi dengan mengaitkan materi pembelajaran sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari hari ini. Kegiatan yang dilakukan Bu Reni dalam kegiatan awal pembelajaran tersebut merupakan prinsip pembelajaran yang dikemukakan oleh A. Gansne, B. Maslow, C. Edgardil, B. Brunner, E. Ausubel. Kita lihat dulu pembahasannya berikut ini. Nah, jadi kegiatan yang dilakukan Bu Reni ini lebih tepatnya berhubungan dengan teori belajar David Ausubel. Nah, di mana David Ausubel ini merupakan seorang ahli psikologi pendidikan.
memberikan penekanan pada pentingnya pembelajaran yang bermakna dan pentingnya pengulangan sebelum dimulai pembelajaran. Nah, ini perlu diingat. Pentingnya pengulangan sebelum dimulai pembelajaran. Nah, sebenarnya dari pengertian ini kita sudah bisa menjawab untuk pertanyaan ini, yaitu pasti yang E. Karena di sini Bu Reni itu memberikan apersepsi dengan mengaitkan materi pembelajaran sebelumnya. Nah, jadi yang namanya mengaitkan materi pembelajaran sebelumnya itu pasti pengulangan kan. Jadi pasti jawabannya itu yang E, Ausubel. Tapi kita lihat lagi referensi lain mengenai David Ausubel ini untuk menambah wawasan kita bersama. Nah, inti dari teori Ausubel adalah tentang belajar bermakna atau meaningful learning. Nah, di mana dimensi belajar menurut Ausubel itu ada dua, yaitu penerimaan atau penemuan, kemudian yang kedua hafalan atau bermakna. Yang dimensi pertama, penerimaan atau penemuan itu lebih menekankan bagaimana peserta didik memahami materi yang diberikan. Apakah dengan penerimaan, berarti guru yang menjelaskan, atau dengan penemuan, berarti siswa itu menemukan dengan sendiri. Baik itu misalnya dengan melakukan praktik atau yang lainnya. Dimensi kedua yaitu hafalan dan bermakna. Nah, hafalan di sini apabila si siswa itu dimensi belajarnya yaitu menerima, berarti guru yang menjelaskan. Nah, ini kan lebih bersifat hafalan. Kemudian kalau dia penemuan itu berarti pembelajaran yang bermakna. Nah, kedua-duanya ini menurut Ausubel itu sangat penting. Baik yang siswa sebagai penerimaan atau penemuan ini sama-sama penting, sama-sama menunjang keberhasilan dalam sebuah pembelajaran yang disebut dengan belajar bermakna atau meaningful learning. Nah, dengan demikian belajar bermakna menurut Ausubel ini yaitu apabila pembelajar dapat mengaitkan informasi baru yang diterimanya dengan konsep-konsep yang relevan yang terdapat dalam struktur kognitif yang dimilikinya. Nah, jadi ada pengaitan kembali atau ada pengulangan kembali dari pembelajaran sebelumnya. Nah, namun bila pembelajar tidak mampu mengaitkan informasi baru dengan konsep yang telah dimiliki, maka kondisi ini dikatakan sebagai belajar hafalan atau siswa hanya sebagai penerima. Nah, dengan demikian jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini yaitu yang E, Ausubel. Nah, kita kasih teori lagi dari masing-masing option ini. Yang A itu Gagne. Nah, teori belajar Gagne ini lebih menekankan pada teori pemrosesan informasi. Kalau Maslow ini lebih menekankan pada teori kebutuhan yang ada 5 dasar hierarki kebutuhan manusia. Kalau Edgar Dill ini lebih menekankan pada teori media konkret. Nah, itu dari abstrak ke konkret tadi. Kalau Brunner ini lebih menekankan pada enaktif ikonik simbolik. Nah, ingat aja yang itu. Nah, kalau Ausubel, nah ini dia menekankan pada pentingnya pengulangan. Nah, ini cara ringkasnya teman-teman. Soal berikutnya. Keterampilan belajar yang mencangkup keterampilan intelektual menurut Gagne adalah A. Keadaan dalam diri peserta didik yang mempengaruhi, yaitu bertindak sebagai moderator atas pilihan untuk bertindak. Sikap meliputi komponen afektif, kognitif, psikomotor. B. Kemampuan seseorang untuk berinteraksi dengan lingkungannya masing-masing dengan penggunaan lambang. C. Keterampilan peserta didik untuk mengatur proses internal perhatian, belajar, ingatan, dan pikiran. D. Keterampilan mengorganisasikan gerakan sehingga terbentuk keutuhan gerakan yang mulus, teratur, dan tepat waktu. E. Kemampuan untuk mengenal dan menyimpan nama atau istilah, fakta, dan serangkaian fakta yang merupakan kumpulan pengetahuan. Kita lihat dulu pembahasannya berikut ini. Jadi teori belajar Gagne ini seperti yang sudah disampaikan tadi lebih menekankan pada teori pemrosesan informasi. Nah, menurut Gagne, setiap kegiatan belajar ini terdiri atas 4 fase, yaitu fase penerimaan atau aprehensi. Pada fase ini siswa menyadari adanya stimulus yang terkait dengan kegiatan belajar yang akan ia lakukan. Misalnya dalam pelajaran IPA, stimulus tersebut bisa berupa seperangkat alat peraga yang berguna untuk pemahaman konsep-konsep tertentu. Dengan kata lain di sini, pada fase penerimaan ini yaitu fase menyiapkan siswa untuk menerima pembelajaran. Misalnya menyampaikan tujuan belajar, menampilkan alat peraga, memotivasi, persepsi. Ini ada di fase penerimaan. Atau fase siswa memperoleh informasi atau materi yang dipelajari. Kemudian yang kedua, fase penguasaan atau akuisisi. Nah, pada fase ini siswa melakukan akuisisi atau penyerapan terhadap berbagai fakta, keterampilan, konsep, dan prinsip yang menjadi sasaran dari kegiatan belajar tersebut. Nah, di sini guru
memberikan bimbingan belajar. Nah, jadi pada fase pertama tadi penerimaan, siswa itu sudah belajar menerima materi. Nah, setelah materi diterima, siswa menguasai atau memahami. Nah, ini disebut dengan fase penguasaan atau akuisisi. Kemudian setelah siswa paham, masuk ke fase ketiga, yaitu fase pengendapan atau penyimpanan. Nah, ini pada fase ini siswa menyimpan hasil-hasil kegiatan belajar dalam ingatan jangka pendek atau jangka panjang. Nah, di sini guru berperan memberikan umpan balik atau diskusi kelompok, nah, atau repetisi pengetahuan atau pengulangan dari pengetahuan. Nah, setelah itu baru ada fase pemanggilan atau pengungkapan kembali, retrieval. Nah, di sini pada fase ini siswa berusaha memanggil kembali hasil-hasil dari kegiatan belajar yang telah ia peroleh dan ia simpan dalam ingatan, baik itu yang menyangkut fakta, keterampilan, konsep maupun prinsip. Nah, misalnya melakukan praktik. Nah, dengan kata lain aplikasi dari fase-fase sebelumnya. Nah, ini merupakan 4 fase belajar yang terjadi secara berurutan menurut Gagne. Selain itu, teman-teman perlu juga mengetahui bahwa menurut Gagne ini ada 5 kategori kemampuan belajar seseorang. Nah, yang pertama keterampilan intelektual, yang kedua strategi atau siasat kognitif, yang ketiga informasi verbal, yang keempat keterampilan motorik, dan yang kelima sikap. Nah, ini merupakan 5 kategori kemampuan belajar. Keterampilan intelektual itu kemampuan seseorang untuk berinteraksi dengan lingkungannya dengan penggunaan lambang-lambang tertentu. Kemudian yang kedua, strategi atau siasat kognitif, yaitu keterampilan peserta didik untuk mengatur proses internal perhatian, belajar, ingatan, dan pikiran. Nah, ini lebih menekankan pada kesiapan peserta didik dalam strateginya untuk memperoleh informasi. Nah, yang ketiga, informasi verbal, yaitu kemampuan untuk mengenal dan menyimpan nama atau istilah, fakta, dan serangkaian fakta yang merupakan kumpulan pengetahuan. Yang keempat, keterampilan motorik, yaitu keterampilan mengorganisasikan gerakan sehingga terbentuk keutuhan gerakan yang mulus, teratur, dan tepat waktu. Nah, yang kelima, sikap, yaitu keadaan dalam diri peserta didik yang mempengaruhi untuk bertindak sebagai moderator atas pilihan untuk bertindak. Nah, sikap ini meliputi komponen afektif, yaitu sikap spiritual dan sikap sosial. Nah, pada pertanyaan di sini, keterampilan belajar yang mencangkup keterampilan intelektual menurut Gagne. Nah, intelektual berarti dia kemampuan seseorang untuk berinteraksi dengan lingkungan. Nah, kita cari mana yang berinteraksi dengan lingkungan. Nah, tentu jawaban yang tepat yaitu yang B. Kemampuan seseorang untuk berinteraksi dengan lingkungannya dengan penggunaan lambang-lambang tertentu. Baiklah sahabat semuanya, mungkin cukup sekian dulu materi pembelajaran kali ini. Semoga apa yang kita bahas pada kesempatan ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Dan sekali lagi, soal-soal yang kita bahas pada kesempatan ini merupakan soal-soal yang bersumber dari FR sahabat-sahabat kita yang sudah melakukan PPG di tahun sebelumnya. Nah, semoga melalui soal-soal ini bisa memberikan gambaran kepada kita semua mengenai soal-soal yang kemungkinan keluar dalam pretest PPG. Dan saya doakan untuk teman-teman yang sedang berjuang dalam tes PPG tahun ini, semoga diberikan kemudahan dan kelancaran dalam pretestnya dan juga dalam PPG nanti, sehingga diberikan kelulusan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya.